Halo semua, selamat datang di channel kami, Jurnal Kriminal bersama saya Atika Hwalo. Bagi Anda yang menyukai pembahasan tentang kasus-kasus kriminal, kami sengaja membangun channel ini untuk Anda. Jangan lupa untuk mendukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang Anda punya. Kisah nyata ini berawal pada tanggal 12 Juli di tahun 1994. Pada pukul 2 sore di hari itu, seorang wanita yang bernama Xiao Shuaqin ingin pergi ke toko baju karena dia membelikan baju untuk suaminya. Di daerah itu sangat gencar dengan berita tentang anak hilang, maka Xiao tidak mau membiarkan anaknya di rumah sendirian. Xiao membawa kedua anaknya yang bernama Yongyong dan Kuan-Kuan. Yongyong saat itu masih berusia 7 tahun, sedang Kuan-Kuan dia masih berusia 4 tahun. Setelah Xiao membeli baju, mereka pun kembali pulang. Namun di tengah perjalanan, Xiao dipanggil oleh dua orang pria yang sedang berdiri di depan sebuah toko. Pria itu menghampiri Xiao dan mengatakan jika dia akan menitip sesuatu untuk seseorang, dan Xiao diminta untuk membantu mereka untuk mengambil barang di dalam toko. Xiao masuk bersama dengan kedua pria itu ke toko, namun Yongyong yang masih berusia 7 tahun saat itu menarik tangan ibunya agar tidak ikut mereka. Xiao tidak peduli dengan apa yang dikatakan oleh anaknya dan ia pun masuk ke dalam toko tersebut. Keputusan Xiao untuk masuk ke dalam toko itu membuat keluarganya tidak pernah sama kembali. Yongyong dan adiknya dia menunggu ibunya di depan toko, dan menurut Yongyong di depan itu ada beberapa orang yang sedang bermain kartu. Kelihatannya tempat itu tidak ada yang harus dikhawatirkan, maka Yongyong mengajak adiknya untuk duduk di bangku yang kosong. Beberapa saat kemudian, pria itu memanggil kedua anak yang sedang duduk untuk masuk menyusul ibunya. Ketika mereka sudah masuk, salah satu pria menutup pintu dan mengunci pintunya dari dalam. Yongyong dan Kuan-Kuan sangat ketakutan dan mereka menanyakan tentang keberadaan ibunya. Ternyata di belakang toko itu terdapat sebuah rumah dan di sana sudah ada 4 orang pria. Salah satu dari mereka membawa Xiao keluar dari ruangan dan dia langsung memukul Xiao hingga dia terjatuh ke lantai. Xiao berteriak meminta tolong kepada pria itu agar dia melepaskannya dan membiarkan kedua anaknya pulang ke rumah. Salah satu pria di sana langsung memutar kaset dengan suara keras agar teriakan Xiao tidak terdengar dari orang luar. Yongyong dan Kuan-Kuan mereka menyaksikan apa yang dilakukan pria itu terhadap ibu kandung mereka. Setelah Xiao tergeletak di lantai, mereka menyuntikkan sesuatu ke kepala Xiao dan setelah Xiao tidak terbangun, mereka menusuk punggung Xiao dengan senjata tajam. Yongyong dan Kuan-Kuan berusaha untuk melindungi ibunya, namun pria-pria itu segera menarik keduanya dan membawanya ke ruang bawah tanah. Yongyong dan Kuan-Kuan terus menangis mencari ibu mereka, dan keesokan harinya pria itu membuka pintu bawah tanah dan mengatakan kepada Yongyong jika ibunya sudah pulang ke rumah. Pria itu memberikan makanan dan minuman, namun setelah kedua anak itu memakan makanan tersebut, mereka langsung tertidur karena pria itu telah memberikan obat tidur di dalam makanan mereka. Setelah bangun, Yongyong melihat ada 2 orang anak lainnya yang sedang tidur di ruangan itu. Yongyong menjerit kembali dan berontak meminta keluar dari sana, dan karena tindakan tersebut, alhasil kedua pria yang menjaga pintu memukuli Yongyong secara brutal. Yongyong sangat ketakutan karena 2 orang anak yang baru datang itu, mereka berusaha untuk melarikan diri. Namun malangnya, penjaga yang ada di luar pintu berhasil menangkap mereka. Kedua anak yang berusaha kabur itu dia pukuli hingga babak belur dan itu semua dilakukan di depan Yongyong agar Yongyong tidak mengikuti jalan mereka. Yongyong mengatakan jika setiap hari dia hanya tertidur dan dia tidak tahu seberapa lama dia berada di ruangan tersebut. Pada akhir bulan Juli tersebar sebuah berita jika pria yang bernama Xiao Daifu sedang melaporkan keluarganya hilang. Xiao Daifu adalah suami Xiao dan ayah dari Yongyong dan juga Kuan-Kuan. Pada sore tanggal 12 Juli saat Daifu pulang ke rumah dari tempat kerjanya, sesampainya di rumah, dia tidak menemukan istri dan kedua anaknya. Awalnya dia berpikir jika istrinya sedang mengunjungi rumah orang tuanya,
Setelah keesokan harinya mereka belum juga kembali, akhirnya Daifu hari itu memutuskan untuk mengayun sepedanya dan pergi ke rumah orang tua Xiao. Sesampainya di sana, tidak ada orang yang tahu kemana istri dan anaknya pergi. Daifu baru tersadar jika sesuatu yang buruk telah terjadi karena tidak mungkin jika istrinya akan pergi tanpa memberitahunya terlebih dahulu. Xiao adalah wanita yang baik dan Daifu juga istrinya ini tidak pernah memiliki masalah apapun. Keluarga Xiao juga ikut mencari keberadaan mereka dan tidak tahu kemana mereka harus mencari, maka Daifu akhirnya melaporkan ke kantor polisi. Polisi mencari keberadaan mereka juga memberitakan atas hilangnya Xiao dan kedua anaknya. Seorang wanita yang bernama Gao Shui adalah tetangga Xiao. Dia mengatakan kepada Daifu jika di hari hilangnya mereka, ia juga pergi ke pasar untuk membeli sesuatu dan di jalan itu dia melihat Yongyong dan Kuan-Kuan sedang berdiri di depan sebuah toko. Ketika Gao Shui menghampiri Yongyong dan Kuan-Kuan dan mengajak mereka pulang, Yongyong mengatakan jika dia akan menunggu ibunya di sana. Maka wanita itu meninggalkan Yongyong dan Kuan-Kuan masih berada di toko tersebut. Daifu juga melaporkan kesaksian wanita itu ke kantor polisi karena Daifu juga memiliki kecurigaan dengan seseorang yang bernama Pu Sawa. Dan Pu Sawa ini adalah orang yang memiliki toko di mana Kuan-Kuan dan Yongyong terakhir terlihat. Pu Sawa adalah pria yang dikenal sangat jahat dan dia akan melakukan apa saja untuk mendapatkan uang. Daifu bahkan mengatakan kepada polisi jika di rumah Pu Sawa ada ruang di bawah tanah. Polisi pun mendatangi toko tersebut dan menanyakan kepada pemiliknya jika dia melihat seorang ibu yang membawa 2 orang anak laki-laki. Pemilik toko mengatakan jika dia tidak melihat mereka dan polisi pun hanya mengecek bagian tokonya saja. Pada saat itu Yongyong dan Kuan-Kuan mereka berada di ruangan lantai bawah tepat di bawah toko tersebut. Karena tidak mendapat informasi yang cukup, akhirnya Daifu keluar dari tempat kerjanya dan dia memilih untuk mengayun sepeda mencari istri dan kedua anaknya. Daifu pergi dari desa satu ke desa lainnya selama berbulan-bulan hingga Daifu merasa putus asa. Dia akan mengakhiri hidupnya karena dia tidak bisa menemukan istri dan juga kedua anak tercintanya. Namun hari itu Daifu berhasil diselamatkan oleh kedua orang tuanya. Pemilik toko dan para penculik itu sangat ketakutan untuk mengeluarkan anak-anak tersebut, maka mereka menunggu hingga di akhir bulan Juli. Di akhir bulan Juli, Yongyong, Kuan-Kuan dan anak-anak lainnya mereka masukkan ke dalam sebuah truk dan membawa mereka ke kota yang bernama Putian di provinsi Fujian. Di Putian sudah ada orang dari pertanian yang akan membeli anak-anak tersebut, maka mereka akan bertemu di sana. Pria itu setelah melihat Kuan-Kuan, dia hanya membeli Kuan-Kuan saja karena Kuan-Kuan saat itu masih berusia 4 tahun dan dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Sedang Yongyong yang berusia 7 tahun, dia tahu jika dirinya sedang diculik dan dia akan dipisahkan dengan adiknya. Maka Yongyong memegang erat tangan adiknya dan memohon agar tidak membawa adiknya pergi. Kuan-Kuan mereka jual dengan harga 7.500 yuan. Dan setelah menerima pembayaran, Kuan-Kuan terpisah dari kakaknya. Setelah beberapa hari di kota Putian, banyak orang yang tidak mau membeli Yongyong karena dia sudah terlalu besar untuk diadopsi. Yongyong juga terlihat sudah bisa berontak dan juga tidak menurut. Hingga 2 minggu kemudian, Yongyong mereka jual kepada seseorang yang bernama Su Jinji dengan harga 5.800 yuan. Dan itu adalah harga yang paling rendah. Su Jinji adalah keluarga yang sangat sederhana dan dia telah memiliki 2 orang anak perempuan. Keluarga itu sangat mengharap anak laki-laki, maka mereka meminta kepada seseorang untuk mencarikan anak laki-laki yang dapat dia beli dengan harga murah. Ketika Yongyong masuk ke rumah Su Jinji, Yongyong tahu jika dia memiliki keluarga dan orang tua di luar sana. Dia juga paham jika dirinya dan adiknya sedang diculik. Yongyong sangat membenci orang-orang yang memisahkan dirinya dari keluarga biologisnya. Bahkan, Yongyong tidak pernah memanggil Su Jinji dan istrinya dengan sebutan ibu atau bapak. Istri Su Jinji, dia sangat jahat kepada Yongyong
di mana dia sering memukulinya dan juga memarahinya. Su Jinji dia berharap jika Yongyong besar nanti, dia akan menikahkannya dengan anak perempuannya. Namun Yongyong, hari demi hari dia semakin membenci keluarga itu. Di desa itu, Yongyong diberi pekerjaan untuk memelihara ratusan bebek, disuruh berkebun, dan juga disuruh untuk memasak. Jika Yongyong tidak membereskan pekerjaan yang disuruh oleh istri Su Jinji, Yongyong akan mendapat hukuman berat. Yongyong bahkan seringkali dikunci di dalam toilet semalaman karena dia telat memasak untuk mereka. Tetangga Su Jinji mengatakan jika Yongyong adalah anak yang pintar dan mereka sangat mengkhawatirkan jika Yongyong akan kabur dari rumah mereka dan mencari orang tua biologisnya. Yongyong disekolahkan di area lokal dan setelah 2 tahun, Yongyong mendapat banyak teman. Yongyong tidak pernah melupakan keluarga biologisnya, bahkan dia selalu ingin mencari tahu di mana keberadaan ibu dan adik kandungnya. Yongyong kecil meminta kepada teman-temannya di sekolah untuk memberitahunya jika ada orang yang menjual anak atau membeli anak di wilayah itu. Salah satu teman di sekolahnya mengatakan jika tetangganya baru saja membeli seorang anak kecil dan kemungkinan itu adalah Kuan-Kuan. Yongyong berani membolos dari sekolahnya hanya untuk melihat anak yang disebutkan oleh temannya itu. Namun setelah melihat anak tersebut, ternyata itu bukan Kuan-Kuan. Yongyong sangat stres karena dia tidak tahu siapa nama laki-laki yang membawa Kuan-Kuan dan kemana dia dibawa pergi. Yang membuatnya tambah sedih dan stres, Yongyong lupa siapa nama orang tuanya. Yang dia tahu, jika ibunya memanggil dirinya dengan sebutan Yongyong dan mereka memanggil adiknya dengan sebutan Kuan-Kuan. Yongyong juga tidak tahu di mana alamat rumahnya dan di kota mana dia tinggal. Setiap Yongyong mengingat sesuatu, Yongyong akan menulis dan menggambarnya agar dia tidak lupa dengan apa yang terjadi. Bahkan dia juga menggambar foto ibunya walaupun itu tidak begitu jelas karena bayangan ibunya di angan-angan Yongyong sudah mulai memudar. Karena keluarga Su Jinji adalah keluarga yang sangat miskin, mereka tidak bisa membiayai Yongyong untuk sekolah, hingga akhirnya dia putus sekolah di kelas 5 SD. Setelah keluar dari sekolah, Yongyong mengatakan kepada Su Jinji bahwa dia akan pergi ke kota Guangdong untuk dia belajar mengukir batu dan bekerja untuk membantu keluarga itu. Su Jinji pun setuju dan memberikan uang saku untuk Yongyong pergi ke kota Guangdong bekerja dan belajar. Yongyong saat itu berusia 13 tahun dan dia adalah satu-satunya anak yang paling disiplin dan juga rajin di tempat itu. Menurut pemilik toko, Yongyong akan datang pada pukul 7 pagi dan belajar mengukir hingga pada pukul 11 malam. Yongyong akhirnya menjadi pengukir bertalent dan setelah itu Yongyong membuka bisnisnya sendiri. Dan dari hasil bisnis tersebut, Yongyong mendapatkan uang yang sangat bagus. Setelah dia memiliki uang yang cukup, dia tidak pernah berpikir untuk kembali ke rumah Su Jinji. Dari hasil uang yang dia dapat, Yongyong berkeliling kota dan juga desa di wilayah Guangdong untuk mencari sanak keluarganya yang kemungkinan akan tahu di mana keberadaan Kuan-Kuan dan juga kedua orang tuanya. Setelah hidup sendiri di Guangdong, Yongyong kehabisan uang hingga dia tidak bisa membeli makanan. Bahkan dia pernah pingsan karena tidak ada air di apartemennya dan suatu hari Yongyong naik ke atap apartemen yang dia sewa dan dia berpikir untuk melompat dari gedung tersebut. Ketika dia akan melompat, tiba-tiba wajah ibunya datang ke angan-angannya, lalu dia berpikir jika dia meninggal, ibu dan adiknya tidak akan pernah menemukannya. Dia selalu kepikiran jika adiknya Kuan-Kuan dan juga ibunya sedang mencarinya di luar sana. Karena pemikiran itu hingga membuat Yongyong terkena insomnia. Di sisi lain, sang adik Kuan-Kuan juga mengalami hal yang tidak jauh berbeda, di mana pembeli pertama, Kuan-Kuan juga selalu mendapat kekerasan. Mereka seringkali mencambuk Kuan-Kuan dengan batang bambu, dan karena tidak tahan dengan pemukulan tersebut, Kuan-Kuan kecil, dia memilih untuk melarikan diri dari rumah tersebut. Setelah keluar dari rumah tersebut, Kuan-Kuan berada di jalanan, dan dia bertemu dengan seorang penduduk desa. Kuan-Kuan mengikuti orang itu hingga ke rumahnya dan dia mengatakan jika dia hanya butuh tumpangan tempat tinggal.
Beberapa hari setelah melarikan diri, ternyata keluarga yang telah membeli Kuan-Kuan mengetahui keberadaan Kuan-Kuan, dan dia datang ke pintu rumah itu untuk mengambil Kuan-Kuan kembali. Pelarian Kuan-Kuan itu membuat pemiliknya semakin marah dan dia menghukum Kuan-Kuan dengan mencambuknya sebanyak mungkin. Karena kemungkinan keluarga itu khawatir tidak bisa membesarkan Kuan-Kuan dengan baik, akhirnya Kuan-Kuan kecil mereka jual lagi ke pria bermarga Wu. Wu membeli Kuan-Kuan dengan harga 7.800 yuan dan di sana Kuan-Kuan mendapat keluarga baru. Keluarga Wu yang membeli Kuan-Kuan ini mereka telah lanjut usia dan Kuan-Kuan memanggil mereka dengan sebutan kakek dan nenek. Di sana Wu juga memiliki 2 cucu perempuan dan Kuan-Kuan memanggil keduanya itu dengan sebutan kakak. Baru saja sampai di keluarga Wu, Kuan-Kuan juga berpikir untuk melarikan diri dari rumah tersebut. Namun kedua orang tua itu tidak pernah marah kepada Kuan-Kuan, bahkan mereka seringkali membelikan mainan dan juga baju baru untuk Kuan-Kuan. Karena lelaki tua itu sudah dalam keadaan tidak sehat, Kuan-Kuan pun dibesarkan oleh anak perempuan mereka, dan Kuan-Kuan memanggilnya dengan sebutan Bibi. Bibi serta pamannya menganggap Kuan-Kuan sudah seperti anak kandung mereka sendiri. Kebaikan keluarga Wu kepada Kuan-Kuan membuatnya perlahan-lahan melepaskan gagasan untuk melarikan diri, dan akhirnya dia berintegrasi dengan keluarga itu. Pada tahun 2010, Yong-Yong kembali ke tempat kerjanya sebagai pengukir di kota Guangdong. Uang hasil kerja itu dia bagi menjadi 3. Yang pertama untuk dia bertahan hidup, yang kedua dia kirimkan untuk keluarga Su Jinji sebagai tanda terima kasih karena dia telah membesarkannya. Yang ketiga, uang tersebut dia simpan untuk usaha pencarian keluarganya. Di tempat kerja saat ngobrol makan siang, Yong-Yong tiba-tiba mendengar salah seorang temannya berbicara dengan menggunakan bahasa daerah. Yong-Yong teringat ketika dia masih kecil, dia juga berbicara dengan bahasa tersebut. Lalu dia bertanya dari mana asal temannya itu. Pria itu menjawab bahwa dia berasal dari kota Sichuan. Yong-Yong juga pernah mendengar ayah asuhnya mengatakan jika saat dia datang ke rumahnya, dia memakai baju yang bertuliskan Sichuan. Namun saat itu, Yong-Yong belum tahu apa arti Sichuan. Suatu hari Yong-Yong diajak temannya ke kota Sichuan dan di sana temannya memberikan makanan berupa sosis dan tumis jamur kuping. Yong-Yong teringat masakan itu adalah masakan yang seringkali ibunya masak di rumah. Yong-Yong sepertinya semakin yakin jika dia berasal dari kota Sichuan. Pada bulan Maret di tahun 2012, Yong-Yong mendaftar di situs website anak hilang. Lalu Yong-Yong menghubungi mereka dan menceritakan jika dirinya adalah korban penjualan anak. Pihak website pun menghubungi para grup sukarelawan dan menyebarkan cerita Yong-Yong untuk mereka membantu mencari keluarganya. Berita tentang Yong-Yong yang mencari keluarganya itu hingga dimuat di koran dan juga berita lokal. Namun sebulan kemudian, Yong-Yong masih belum mendapat informasi lebih lanjut. Yong-Yong terus berusaha untuk mengingat apa yang ada di kampung halamannya dan tiba-tiba dia teringat jika di hari festival di kampung itu warganya memakai kostum baju tertentu untuk bermain dengan naga. Warga di kampung itu juga membuat snack ketika perayaan festival dan snack itu berupa jeli berwarna kuning. Sukarelawan pun mencari dan mencocokkan cerita Yong-Yong dengan keadaan di suatu desa. Akhirnya sukarelawan mendapat informasi jika warga yang menggunakan kostum dan memiliki snack makanan itu adalah warga yang tinggal di desa Beigao di daerah Sichuan. Di awal bulan September di tahun 2012, Yong-Yong pergi ke Sichuan lagi dan sesampainya di sana, Yong-Yong mencari informasi ke warga tentang ibu dan kedua anaknya yang hilang sejak 18 tahun yang lalu. Warga mengatakan jika benar di desa itu ada 2 orang anak yang menghilang. Yong-Yong pun mendatangi keluarga itu dan menanyakan apa yang terjadi, namun sesampainya di sana, ternyata kedua anak yang menghilang itu mereka telah berusia lebih dari 10 tahun, maka tidak mungkin jika itu Yong-Yong dan Kuan-Kuan. Yong-Yong sangat kecewa hingga dia tidak berhenti menangis di dalam kereta saat dia kembali dari Sichuan ke Guangdong.
Pada tanggal 4 September, Yongyong kembali ke rumah orang tua angkatnya untuk mencari tahu informasi tentang dari mana dia membeli dirinya. Sejak Yongyong meninggalkan rumah itu di tahun 2000, dia baru kembali ke sana di tahun 2012. Sayangnya Yongyong dan ayah angkatnya mereka tidak memiliki hubungan yang baik, apalagi setelah Yongyong menolak untuk menikahi anak perempuannya. Ketika Yongyong menanyakan tentang dari mana dia membeli dirinya, ayahnya tidak mau angkat bicara dan dia lebih memilih jika dia tidak tahu tentang hal tersebut. Yongyong kecewa untuk yang kesekian kalinya dan Yongyong harus kembali ke Guangzhou dengan tangan kosong. Keesokan harinya, seorang reporter menghubungi Yongyong dan mengatakan jika di tetangga desanya ada seorang pria yang bernama Daifu mencari istri dan kedua anaknya sejak 18 tahun yang lalu. Untuk mengantisipasi agar Yongyong tidak kecewa lagi, kali ini reporter mendatangi Daifu terlebih dahulu dan mencari informasi lebih lanjut. Ternyata cerita Daifu dan cerita Yongyong sangat tepat dan sama, maka mereka semakin yakin jika itu adalah keluarga Yongyong. Pada tanggal 11 September di tahun 2012, semua keluarga Daifu keluar ke jalan untuk bertemu Yongyong kembali. Bahkan mereka membawa banner ucapan selamat datang untuk menyambut kedatangan Yongyong. Sore itu Yongyong akhirnya bertemu dengan ayah kandungnya yaitu Daifu setelah selama 18 tahun pencarian. Saat itu Yongyong masih bertemu dengan kakeknya, sedang neneknya dia sudah meninggal dunia. Menurut Yongyong, situasi di kampung itu sudah berubah total. Rumahnya sudah tidak ada di sana karena mereka bongkar dan bangun dengan rumah yang baru. Di rumah itu Yongyong mengira jika ibunya masih hidup walaupun saat itu dia sedang terluka karena pria-pria penculik itu mengatakan kepadanya jika ibunya sudah kembali pulang ke rumah. Yongyong menanyakan kepada ayahnya di mana keberadaan ibunya dan ayahnya mengatakan jika ibunya tidak pulang sejak hari itu. Sore itu Yongyong dan Daifu melakukan tes DNA dan Yongyong langsung menuju ke kantor polisi untuk melaporkan apa yang terjadi selama 18 tahun. Setelah polisi mendengar cerita dari Yongyong, polisi akhirnya mendatangi rumah Su Jinji, yaitu ayah angkat dari Yongyong. Setelah didesak oleh pihak kepolisian, akhirnya Su Jinji mengatakan nama-nama orang yang menjual Yongyong kepadanya. Polisi dari informasi tersebut mereka menangkap 4 orang yang terlibat dalam penculikan Yongyong. Keempat pria itu mengatakan jika mereka telah membunuh Xiao Shuaqin dan menguburnya di belakang rumah mereka. Mereka juga mengatakan jika saat itu penjualan anak hasil uangnya sangat menjanjikan dan sangat mudah untuk mendapat anak-anak di wilayah tersebut. Sore itu mereka melihat Xiao berjalan dengan 2 orang anak, maka mereka memanggilnya dan membunuh Xiao di rumah itu lalu menjual kedua anaknya. Mayat Xiao mereka bungkus dengan plastik berlapis 3 dan mereka kubur, namun entah apa yang terjadi pada tahun 2008, mereka menggali ulang kuburan Xiao dan membakar sisa-sisa tubuh yang ada. Dan setelah itu, abunya mereka kubur lagi di belakang rumah tersebut. Polisi menggali di belakang rumah Punsawa dan di sana mereka menemukan tulang belulang milik Xiao Shuaqin. Di bulan Maret di tahun 2013, ketua geng yang bernama Liao Dingji dihukum mati karena terbukti sebagai dalang dari penculikan. Dan ketiga lainnya, mereka dijatuhi hukuman seumur hidup. Setelah keempat pelaku diadili, Yongyong kini mencari keberadaan Kuan Kuan. Kali ini pencarian Kuan Kuan lebih mudah karena penculik itu telah mengatakan kepada siapa saja dia menjual Kuan Kuan. Kuan Kuan ternyata sudah menikah dan dia hidup bahagia dengan keluarganya. Setelah dijual dan dibeli beberapa kali, Kuan Kuan akhirnya dibesarkan oleh keluarga Wu. Keluarga Wu sangat menyayangi Kuan Kuan dan Kuan Kuan juga disekolahkan hingga universitas. Setelah 19 tahun, Kuan Kuan dan Yongyong terpisah, mereka akhirnya bertemu untuk pertama kali. Namun pertemuan mereka ini begitu sangat dingin hingga mereka tidak bicara satu sama lain. Bahkan mereka seperti bertemu dengan orang asing.
Di bulan Agustus di tahun 2013, Kuan Kuan dan Yong Yong akhirnya pulang ke kampung halamannya untuk bertemu dengan ayah kandung mereka. Kuan Kuan masih sangat ragu jika itu adalah keluarga biologisnya, maka di depan Daifu, Kuan Kuan mempertanyakan, "Apakah Anda tahu apa yang ada di dadaku?" Daifu mengatakan jika di dada Kuan Kuan kecil, yaitu anak kandungnya, terdapat tai lalat yang besar. Kuan Kuan baru percaya dan dia menangis histeris di sana. Dan ketika dia masuk ke dalam rumah dan tidak menemukan ibunya di sana, Kuan Kuan hanya bisa mengatakan, "Ibu, sekarang aku sudah ada di rumah." Setelah mereka berkumpul dan polisi akan menghukum para pembeli anak-anak itu, Kuan Kuan langsung memasang badan untuk keluarga Wu. Karena menurut Kuan Kuan, keluarga Wu telah menyelamatkannya dari orang-orang jahat. Yong Yong meminta kepada Kuan Kuan untuk kembali ke desanya dan membangun keluarganya seperti dulu. Namun itu sangat tidak mungkin karena semua sudah berubah dan kakek juga nenek Kuan Kuan juga Yong Yong saat itu sudah meninggal dunia. Sedang ayah mereka yang bernama Daifu, dia sudah menikah lagi dan memiliki 2 orang anak. Kuan Kuan sangat yakin jika orang yang menjual dirinya itu pasti dari keluarganya sendiri. Maka itu dia memilih untuk menjalani kehidupannya yang baru, sedang Yong Yong dia masih terperangkap di usia 7 tahun. Semua diperkeruh ketika mereka harus memutuskan di mana akan dilakukan pemakaman ibunya. Dan hal itu memperdalam kesedihan dan konflik antara Yong Yong dan keluarganya. Yong Yong berharap jika abu ibunya bisa masuk ke kuburan leluhur dari keluarga Zhao. Namun usulan itu ditentang keras oleh ibu tirinya, dan dalam hal ini sang ayah tidak bisa mengambil keputusan. Setelah itu Yong Yong semakin jarang berhubungan dengan keluarganya, dan ketika ibu tirinya meninggal, Yong Yong memilih tidak kembali pulang ke rumah ayahnya. Lambat laun Daifu, Kuan Kuan dan juga Yong Yong, mereka saling menjauh dan melupakan satu sama lain. Kuan Kuan tinggal di Beijing, sedang Yong Yong dia masih berada di Guangdong dan di sana dia menjalankan bisnis ukir batu gioknya. Namun dia masih berstatus lajang. Yong Yong masih sangat kecewa dengan kehidupannya dan dia juga masih terperangkap di masa lalu. Dia masih berharap jika dia akan bersatu kembali dengan keluarga biologisnya dan menjadi keluarga yang utuh seperti dulu. Sekian kasus hari ini, jangan lupa tinggalkan like dan komen. Jika Anda tidak keberatan, klik tombol subscribe untuk mendukung channel kami. Terima kasih saya ucapkan kepada Anda para subscribers. Sekian, sampai jumpa di kasus berikutnya.